Kita semua, puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Baik, materi untuk pertemuan kita pada sore hari ini yaitu jaringan komputer dan teknologi nirkabel. Jaringan komputer dan teknologi nirkabel. Capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jaringan komputer dan teknologi nirkabel. Ya, jadi itu harapan kita, mahasiswa dapat memahami dengan baik ya dan menjelaskan jaringan komputer dan teknologi nirkabel. Nah, saya kira jaringan komputer ya Anda sudah memakai ya, sudah memakainya setiap hari ya. Kemudian teknologi nirkabel juga Anda tiap hari pakai barangkali ya. Nah, jaringan komputer jadi konsepnya adalah keterhubungan beberapa peralatan elektronik atau peralatan komputer ya. Jadi peralatan komputer itu bisa terdiri dari PC atau personal komputer ya. Kemudian laptop ya. Kemudian ada tablet dan ada smartphone ya. Itu bisa kita terhubung ke jaringan komputer ya, atau bisa dikoneksikan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu grup yang bisa di dalamnya berbagi ya, berbagi. Apakah itu berbagi hardware, software ya, dan data atau informasi. Nah, di dalam jaringan komputer itu ada interkoneksi ya, ada bisa melalui kabel, bisa juga melalui tanpa kabel atau nirkabel. Nah, seperti ini ya. Kalau jaringan komputer ini adalah bisa terkoneksi karena adanya jaringan global atau internet ya. Jadi kita tidak bisa terkoneksi ya keterhubungan kalau tidak ada jaringan. Itu ya. Nah, pada dasarnya komputer itu jaringan komputer itu dibentuk untuk berbagi sumber daya. Contoh seperti ini. Ada satu printer dipakai bersama-sama oleh beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan ini ya, atau dalam grup. Satu printer ya. Kenapa dibutuhkan jaringan komputer? Karena ini bisa mengurangi waktu untuk memindah-mindahkan printer barangkali seperti itu. Jadi kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, bagaimana pengaruh jaringan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, memeriksa kondisi cuaca ataupun meramalkan keadaan cuaca di kemudian hari. Kemudian menampilkan video mengenai keadaan lalu lintas yang terjadi saat tersebut. Kemudian bisa juga memeriksa saldo di bank dan membayar tagihan secara online. Kemudian mengirim dan menerima email, melakukan internet phone call. Kemudian mendapatkan informasi kesehatan, nasihat dari expert di seluruh dunia dan membagikan ke forum mengenai informasi kesehatan dan health treatment ke forumnya. Kemudian yang terakhir adalah memposting dan membagikan foto, video, dan pengalaman dengan teman atau dengan seluruh dunia. Nah, ya saya kira mahasiswa atau kita semua ini sudah kita lakukan ya.
sekarang kan kita sudah bisa mengetahui kondisi cuaca dan BMKG ya sudah bisa mengetahui keadaan cuaca, sudah bisa meramal bahwa besok hujan, hari ini mendung ya, besok akan kemarau. Nah, itu bisa ditebak ya. Karena dengan adanya teknologi komputer bisa mendeteksi. Kemudian tadi keadaan lalu lintas bisa diketahui kepadatannya. Ya. Jadi kalau negara-negara maju itu sudah tidak ada polisi di jalan-jalan. Jadi di jalan itu tinggal sensor yang dipasang, bisa pasang CCTV untuk bisa mengetahui kondisi lalu lintas. Mobil apa yang lewat, siapa yang melanggar, itu bukan polisi yang langsung lihat, tapi CCTV. Jadi kalau di negara maju tidak ada polisi di jalan. Polisi hanya mengontrol di tempat kontrol, ya. Kecuali ada kecelakaan atau ada eksiden, baru polisi turun di lapangan. Sepanjang itu tidak ada. Contohnya, wah, kita kalau jalan-jalan ke Malaysia, oh di sana sudah mulai smart traffic, ya. Atau smart traffic itu adalah lalu lintas yang cerdas, ya, itu. Jadi semuanya serba kontrol, ya. Kepadatan kendaraan bisa diketahui, jarak macetnya sampai sejauh mana, jadi bisa orang mencari jalur yang enggak padat kalau sudah ada informasi ke masing-masing pengemudi. Dan di dalam mobil mereka masing-masing sudah dipasangi monitor untuk bisa mengetahui kondisi jalan. Kemudian saldo di bank sekarang rata-rata kan kita pakai apa itu? Mobile banking ya. Ada yang sudah pakai mobile banking kan? Iya Pak, nah, ada. Itu kita bisa ada, Pak. di rumah. Kita juga bisa mencek saldo kita, ya, mengirim transfer atau apa, ya, itu sudah bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Ya, yang penting hati-hati karena dari situ kita teledor, orang bisa ketahui masuk di HP kita, ya bisa dibobol atau bisa diketahui semua kita punya saldo. Ya, jadi itu harus hati-hati juga. Jadi ada pengamannya, ya. Tapi sepanjang kita mengetahui keamanan komputernya itu pasti terjaga. Nah, kemudian mengirim dan menerima email, ya, saya kira kita semua sudah pakai atau mengirim email, ya, sudah berapa tahun yang lalu ini yang email, ya. Kemudian internet phone call, ya kan, rata-rata kita sekarang kan pakai internet aja call-nya, ya. Sudah kalau kita sudah terkoneksi internet, ya itu aja kita pakai call sampai ke video call, ya. Nah. Kemudian mendapatkan informasi kesehatan. Saya kira sekarang ya konsultasi tentang kesehatan kan sudah dilakukan secara internet. Jadi dokter secara online itu bisa juga sekarang, ya. Nah, lebih membuat kita nyaman dimanapun berada. Kemudian mau mengirim sesuatu, baik foto, video, share pengalaman atau share jurnal atau karya ilmiah, ini bisa, ya, seluruh dunia, ya. Dulu ya zaman-zamannya kita dulu kan serba surat, ya. Kalau kalian enggak lagi, ya. Kalau zamannya saya dulu ya sistem surat, ya. Baik dulu kan masih waktu pacaran kan masih ngirim surat saya dulu. Kalau kalian sekarang ya kan tinggal WA saja, ya. Nah itu, ya, saya kira kalian belum punya pacar, ya. Nah itu sekarang kan tinggal WA aja atau call gitu, ya. Nah, tapi hati-hati, sekarang kan banyak juga orang salah gunakan, ya, komputer itu, ya, atau media
teknologi informasi. Ya, yang penting pada digunakan dengan yang baik itu saya kira itu lebih bermanfaat ya, karena itu juga anjuran yang Maha Kuasa ya. Baik itu ya. Kemudian bagaimana pengaruh jaringan dalam kehidupan sehari-hari ya? Keberadaan adopsi teknologi internet membentuk sebuah sebuah bentuk baru dalam cara berkomunikasi. Berkomunikasi dengan saya dulu, zamannya saya dengan sekarang. Komunikasinya sekarang bisa melalui HP aja ya. Tapi kadang itu kontak kurang. Nah, itu juga perlu perlu diperhatikan. Jangan sampai kita komunikasi dengan orang tapi kita komunikasi aja dengan HP kita ya, secara langsung HP kita aja yang kita lihat. Nah, padahal kalau kontak langsung kan juga menghormati orang ya. Ini juga yang berpengaruh. Tapi ya pada prinsipnya ya lebih baik hanya tinggal kita yang bagaimana cara menggunakan teknologi itu dengan baik. Kalau berlangsung ya itu dihargai orang di depan kita. Jangan sampai kita berbicara sambil melihat HP kita, bukan tetap langsung ke orangnya begitu ya. Kalau langsung. Tapi kalau online ya itu memang seperti ini, saya tatap muka kalian ya melalui live online. Kemudian instant message. Nah, apa itu instant message ya, seperti tadi ya, komunikasi secara real time antara dua orang atau lebih melalui metode type text ya. Jadi seperti apa itu dulu SMS ya, itu ya, chat ya itu. Kemudian blog ya, kebanyakan digunakan untuk mengekspresi sesuatu secara online ya. Kalau blog ya, Anda membuat blog ya sekarang enggak lagi ya, nah jalannya zaman WA. Nah, pengaruh teknologi dalam tahap belajar. Nah, sekarang seandainya tidak ada teknologi informasi, bisa dibayangkan dengan adanya kasus COVID ini orang akan tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi dengan adanya teknologi informasi, orang lebih banyak berbuat ya. Kita bisa belajar dari rumah, kita bisa belajar dari mana saja ya. Yang penting ada akses internet di situ ya. Kita bisa bekerja dari rumah. Nah, seperti ini kan orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah ya, bisnis dari rumah. Karena adanya teknologi informasi ya. Ada ya current and accurate training material ya, available of training to a wide audience ya. Jadi tersedia training yang dilakukan secara audiens atau secara online ya. Kemudian meminimalisir cost reduction. Jadi mereduce atau mengurangi biaya. Nah, ya. Kalau dulunya kita konferensi secara langsung itu mendatangkan materi, biaya pesawatnya, biaya transportasinya. Tapi dengan adanya internet atau ini ya kita bisa cost-nya itu kita reduce atau bisa kita kurangi ya. Kita tinggal hanya mengasih perhatian atau ucapan terima kasih karena tidak ada lagi biaya-biaya perjalanan ya, biaya jamuan seperti itu juga. Tapi ya banyak yang korban ya, maskapai tidak berjalan ya, tidak maksimal seperti waktu normal. Kemudian ya e-learning ya, saya kira e-learning ini yang kita sudah pakai ya. Jadi kalau kondisi sekarang baru kita tidak gunakan e-learning ya sangat susah. Pendidik atau kampus atau sekolah yang tidak menggunakan e-learning akan tergilas atau akan tersisihkan karena dia tidak mengikuti perkembangan. Sebelum ada COVID itu e-learning sudah kita pakai ya, kita sudah gunakan.
Kalau di kampus kita kan sudah kita membuat dari tahun berapa itu ya, 2018 nggak salah, kita sudah buat e-learning ya. Yang makanya e-learning itu kita tetap pakai ya, walaupun ada media-media yang baru ya, ada Zoom, ada Microsoft Teams ya, ada apa lagi, aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita pakai ya. Masa ya banyaklah alternatif lain ya. Nah, kemudian pengaruh terhadap cara bekerja ya. Nah, ini tadi yang saya katakan, kita bisa bekerja dari rumah. Dari kantor saya aja ini ya enggak pernah keluar dari tempat saya, di sini aja sambil saya bisa komunikasi, bisa saya ngatur organisasi dari tempat saya ya. Kalau ada bisnis bisa saya atur bisnis dari tempat saya ya. Mengajar ya begitu ya. Jadi kita bisa menjangkau secara luas ya. Nah, dulu data jaringan untuk operasi bisnis hanya digunakan ya ini untuk bisnis saja, tapi sekarang tidak lagi untuk hanya bisnis semua ya. Jadi bisa meliputi semua ya. Nah, banyaknya ya, bayangkan apabila tidak ada jaringan komunikasi, berkomunikasi melalui jaringan komputer ini yang saya katakan tadi. Kita harus pergi ke sana ya, ke tujuan yang kita tuju, di sana pun kita kerja di sana. Nah ya, jadi kalau kondisi seperti ini agak riskan atau sangat berbahaya. Tapi dengan adanya jaringan teknologi informasi, kita bisa bekerja lebih maksimal. Saya kira ini kan kuasa dari Maha Kuasa ya. Kita diberikan tantangan, pencobaan, tapi kita juga dikasih fasilitas untuk masih bisa bergerak ya. Oke, dari situ ya saya ucapkan terima kasih ya. Ya, selamat sore.